Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Dengan demikian, seketika berkas cahaya muncul dan banyak tatapan segera menyapu ke sana. Bola cahaya menggeliat. Di dalamnya, kunci kuno misterius yang sangat indah terlihat samar-samar. Sebuah undulasi unik menyebar keluar, menyebabkan hati semua orang bergetar. Kunci kuno misterius, ucap semua orang. Pada saat berikutnya, hampir semua orang tiba-tiba bergegas maju dan dengan ganas menangkap bola itu. Setelah melihat ini, Lindong tertawa. Dia adalah orang yang memecahkan teka-teki. Bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang ini menikmati hadiah terakhir? Lindong sudah dengan cepat berlari ke depan. Dia adalah orang yang paling dekat dengan berkas cahaya itu. Oleh karena itu, secara alami dia yang pertama meraihnya. "Bocah, apakah kamu berencana untuk mati?" ucap Chenmu. Melihat berkas cahaya yang akan segera diambil oleh Lindong, tampilan ganas segera muncul di wajahnya yang keras. Dari sudut pandangnya, Lindong tidak layak. Jika dia tidak memiliki boneka jiwa, Chenmu telah membunuhnya saat itu. Namun Chenmu tidak pernah membayangkan bahwa setelah Lindong menyinggung kekaisaran tebing iblis mereka, ia masih berani merebut harta itu. Tetapi ancaman ganasnya jelas tidak berpengaruh pada Lindong. Karena sudah ada permusuhan di antara mereka, mengapa itu menjadi masalah besar baginya saat ini? Dengan demikian, Lindong dengan kuat meraih bola cahaya. Saat tangan Lindong menyentuh bola cahaya, tiba-tiba energi yang kuat meledak, langsung mendorong Chenmu dan sisanya yang bergerak maju. Sebaliknya, Lindong tidak merasakan dampak sama sekali. Sebuah pilar cahaya diperpanjang dari bola cahaya, dengan cepat membungkus Lindong. Pada saat berikutnya, sosok Lindong dengan aneh menghilang di bawah tatapan kaget dan marah Chenmu dan sisanya. Ketika sosok Lindong menghilang, pilar cahaya mulai menyusut dengan cepat. Setelah melihat ini, Chenmu dan yang lainnya dengan cepat berlari, berniat masuk ke pilar cahaya. Di dalam aula besar, suara angin yang terpecah tak terhitung jumlahnya bergema karena beberapa sosok berlari menuju pilar cahaya yang menyusut itu. Namun banyak yang tidak dapat mengimbangi kecepatan menyusutnya. Di bawah tatapan orang banyak, tepat ketika pilar cahaya itu akan menghilang, sosok cantik seperti hantu tiba-tiba melesat keluar dari dalam kerumunan dan menuju ke pilar cahaya lalu menghilang. Setelah sosok cantik misterius itu melompat ke pilar cahaya itu, pilar cahaya akhirnya lenyap sepenuhnya. Setelah itu, Chenmu dan yang lainnya menatap aula besar yang kosong itu sebelum ekspresi mereka berubah suram. Jelas, pilar cahaya ini telah membawa Lindong dan sosok misterius yang indah itu ke lokasi kunci kuno misterius. Karena mereka baru saja maju ke panggung Nirvana, mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk melacaknya, sehingga perjalanan ini berakhir dengan kegagalan. "Saya akan menunggu di sini. Saya tidak percaya Anda tidak akan muncul lagi," ucap Chenmu dengan marah. Dia tampak seperti penjudi yang putus asa, sementara kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, dan itu menyebabkan rambut seseorang berdiri. Seketika tubuhnya menghilang. Lindong merasakan sensasi pusing. Pada saat yang sama, matanya pucat. Meskipun perkembangan mendadak ini mengejutkannya, itu tidak berlangsung lama sebelum kegelapan di depan matanya digantikan oleh cahaya redup. Ada arena yang sangat luas tepat di depan Lindong. Arena itu terbuat dari batu granit hitam dan memunculkan sensasi kuno namun kokoh. Namun, perhatian Lindong tidak goyah oleh situasi ini. Sebaliknya, ia fokus tepat di titik pusat arena itu. Di tempat itu, dia melihat sesosok yang duduk. Kemunculan tiba-tiba orang lain menyebabkan Lindong tegang. Namun, ia segera menyadari bahwa tidak ada jejak kehidupan dalam sosok itu. Itu hanyalah mayat. Sosok Lindong melintas sebelum dia muncul di depan mayat itu. Dia segera terkejut, menyadari bahwa mayat itu masih utuh. Jika bukan karena tidak ada jejak kehidupan di dalam, siapapun akan mengira itu sebagai manusia hidup. Meskipun demikian, ini bukan yang paling mengejutkan Lindong. Sebaliknya, ia menemukan bahwa penampilan mayat itu sebenarnya identik dengan patung batu di aula besar. "Orang ini pasti adalah pemilik aula batu," gumam Lindong, matanya berkilauan sebelum dia melihat ke bawah. Kemudian dia melihat bahwa sebenarnya ada kunci kuning tua di telapak mayat itu. Kunci itu dipegang oleh dua telapak tangan dan itu tampak seperti kayu, namun bukan kayu. Pada saat yang sama, ada beberapa simbol aneh yang tertulis di situ. Samar-samar, sensasi jantung berdebar muncul darinya. "Kunci kuno misterius," gumam Lindong. Ketika Lindong melihat kunci kayu kuno itu, matanya langsung menyala.
Mata Lindong membara. Kali ini dia tidak ragu sama sekali saat dia langsung meraih kunci kuno misterius itu. Namun saat Lindong mengulurkan tangannya, angin kejut yang kuat muncul dari belakangnya. Hal ini tiba-tiba menyebabkan Lindong terkejut. Namun dia segera menyentakkan tangannya sebelum cahaya merah keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi sosok Koko sebelum melindungi punggungnya. Sebuah suara garing bergema. Sementara kejutan mengejutkan itu benar-benar menyebabkan Lindong mundur beberapa langkah. Akhirnya dia mengangkat kepalanya dengan serius melirik ke kejauhan. Segera ekspresinya membeku. Itu karena orang yang dia lihat bukan Chenmu, Huayun atau yang lainnya seperti yang dia duga. Sebaliknya, itu adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian merah. Wanita itu memiliki sosok ramping dan memikat. Dia terlihat sangat elegan. Rambutnya yang hitam seperti tinta dan wajah cantiknya yang tampak seperti bunga sakura memancarkan nada menggoda. Bersama dengan matanya yang cantik dan memikat, dia membuat hati seseorang berdebar. Ini adalah pertama kalinya Lindong melihat seorang wanita cantik di medan perang kuno. Teman kecil, saudari ini juga mencari kunci kuno misterius. Bagaimana kalau Anda membiarkan saya memilikinya? Ucap wanita berpakaian merah tersenyum saat dia menatap Lindong. Suaranya sangat menyenangkan dan menggoda. Oleh karena itu, meskipun permintaannya benar-benar aneh, sulit bagi siapapun untuk marah padanya. Ketika mendengar kata-kata ini, Lindong melepaskan senyum kering. Untungnya, dia bukan orang yang benar-benar kehilangan akal sehatnya setelah bertemu dengan seorang wanita cantik. Faktanya, kekuatan wanita ini melampaui seorang praktisi seperti Chenmu. Dia memiliki keterampilan yang luar biasa. Selanjutnya, Lindong gagal mendeteksi kehadirannya selama pertempuran yang kacau sebelumnya. Sepertinya, wanita ini diam-diam menyembunyikan dirinya dan menonton pertunjukan. Kemampuan dan kecerdasannya jauh melebihi wanita biasa. Karena saudari ini terdengar begitu murah hati, bagaimana kalau kamu tidak merebut hal ini dari saya? Ini tidak sesuai dengan gambaran Anda sebagai wanita berkelas, ucap Lindong tersenyum saat matanya melirik kunci kuno misterius di tangan mayat itu. Saya bukan orang suci, oleh karena itu saya tidak harus bertindak seperti wanita berkelas. Bahkan, saya lebih suka menjadi wanita jalang yang kuat, ucap wanita berbaju merah itu tersenyum malu-malu. Segera, dia dengan lembut mencengkeram tangannya sebelum cambuk merah api segera muncul. Sementara itu, getaran yang dipancarkan dari itu menyebabkan mata Lindong menyusut. Wanita ini sangat kuat. Wanita itu segera menyeringai saat dia menatap Lindong. Sementara itu, cambuk merahnya yang berapi-api seperti ular melingkar di sekitar tubuhnya. Pada waktu bersamaan, tekanan tak berbentuk muncul dari tubuhnya dan menyebabkan Lindong merasa lamban. Chenmu dan yang lainnya pasti menunggu di luar. Bahkan jika Anda mendapatkan kunci kuno misterius, Anda masih tidak dapat pergi dengan mudah, ucap Lindong. Chenmu, kerajaan tebing iblis. Mendengar ini, wanita berbaju merah itu dengan lembut mengerutkan bibirnya dan menunjukkan sedikit kesombongan dan sikap acuh tak acuh. Namun dia tidak merinci. Sebaliknya, dia menatap Lindong sebelum dia tersenyum dan berkata, "Adik kecil, apakah Anda ingin melepaskan harta itu? Atau apakah Anda ingin bermain dengan kakak perempuan ini? Saya percaya, meskipun Anda memiliki boneka jiwa itu, akan sedikit sulit untuk menghentikan kakak ini," ucap wanita itu. "Karena Anda sangat ingin kunci kuno yang misterius itu, saya tidak akan menjadi seorang pria yang bertarung dengan Anda," ucap Lindong mengangkat bahunya. Kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan wanita berbaju merah itu tersenyum. "Kalau begitu, izinkan saya berterima kasih kepada Anda," ucap wanita ini. Dia tersenyum malu-malu sebelum dia menyentakkan cambuk di tangannya dan membidik kunci kuno misterius di telapak mayat itu. Namun saat cambuk itu akan tiba, boneka darah yang berdiri tiba-tiba bergerak sebelum angin tinjunya yang ganas menghantam wanita itu. Meskipun demikian, wanita yang berpakaian merah ini cukup terampil dan dia hanya mundur beberapa langkah sebelum dia dengan cekatan menghindari serangan boneka darah. Pada saat yang sama, cambuk di tangannya mendarat di tanah di samping mayat dan itu meninggalkan celah. Saat cambuk mendarat di tanah, sosok Lindong dengan cepat muncul di samping mayat itu. Kemudian dia menatap wanita yang mengenakan pakaian merah yang mata indahnya tidak terbakar dalam kemarahan sebelum dia dengan lembut berkata, "Maafkan saya, menurut saya kunci kuno misterius lebih menarik daripada Anda," ucap Lindong. Dan telapak tangannya segera akan meraih kunci kuno misterius itu. "Kamu cukup menarik. Sepertinya saudara perempuan ini meremehkanmu. Namun, saya khawatir itu tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk merebut kunci kuno misterius dari saya," ucap wanita berbaju merah. Meskipun ada beberapa perubahan yang tidak terduga, sudah jelas bahwa Lindong telah meremehkan kemampuan wanita itu juga. Dengan jentikan tangan wanita ini, cambuknya yang menyala-nyala mengeras tiba-tiba dan melengkung dengan busur aneh dan mengecam ke arah leher Lindong dengan kecepatan kilat.
Lindong bisa merasakan kekuatan pembalasan wanita berbaju merah. Dengan demikian, tanpa ragu-ragu, dia menggenggam telapak tangannya sebelum tombak tulang buaya surgawinya muncul dengan segera. Setelah itu, dia dengan cepat mengayunkan tombak tulangnya dan menghentikan cambuk yang berputar. Ketika tombak tulang dan cambuk api bertemu, serangkaian kilatan api dengan cepat meletus. Setelah itu, Lindong bisa merasakan kekuatan wanita ini terlalu kuat. Setelah melakukan yang terbaik untuk bertahan melawan cambuk menyala, Lindong kemudian menyentak pikirannya sebelum boneka darahnya menyerang sekali lagi. Ledakan sonik dari tinjunya diarahkan ke wanita yang berpakaian merah. Segera, wanita itu tiba-tiba mengayunkan tangannya yang putih sebelum gelombang aura mematikan yang bertenaga dari tubuhnya bertabrakan langsung dengan boneka darah. Sebuah ledakan teredam bergema di udara saat gelombang kejut yang kuat menyapu seluruh area. Sementara wanita berpakaian merah terjebak dalam pertarungan sengit dengan boneka darahnya, Lindong terjerat dengan cambuk yang berapi-api. Wanita ini memang luar biasa. Tidak hanya dia berhasil mempertahankan posisi dalam pertempurannya dengan boneka darah, dia juga mampu mengalihkan perhatiannya dalam mengendalikan cambuknya yang berkobar untuk menahan Lindong dan mencegahnya merebut kunci kuno misterius. Jelas bahwa cambuk yang menyala-nyala adalah artefak yang luar biasa. Setelah hanya melakukan kontak dengan itu, Lindong bisa merasakan darah di tubuhnya mendidih. Untungnya, dia bisa menggunakan kekuatan devouringnya untuk menekan efek mendidih daripada darahnya. Saya tidak bisa membiarkan pertempuran ini berlarut-larut lagi, gumam Lindong. Mata Lindong berkedip. Asal-usul wanita ini tidak diketahui dan misterius. Tidak ada yang tahu harta jiwa atau keterampilan misterius apa yang ia miliki. Mengingat situasi saat ini, akan lebih baik untuk mendapatkan kunci kuno misterius dan segera meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Saya mungkin tidak setara dengan Anda, tetapi tidakkah Anda terlalu meremehkan saya dengan hanya menggunakan sebagian dari perhatian Anda untuk mengendalikan harta karun bumi Anda untuk menghalangi saya, ucap Lindong. Dia lalu mundur selangkah. Dengan jentikan jarinya, cahaya hitam keluar dari lengan bajunya. Cahaya hitam itu melebar ketika terbang di udara dan akhirnya terwujud menjadi gunung penjara berat. Ketika penjara berat muncul, cahaya gelap menyembur keluar darinya. Setelah itu, gaya gravitasi yang kuat dan gigi menekan cambuk yang menyala-nyala. Dengan segera, kecepatan cambuk yang menyala-nyala mulai mereda. Setelah melihat ini, Lindong memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangannya yang memaksa cambuk berkobar untuk secara bertahap mundur. Adik kecil, kamu memang cukup cakap, ucap wanita berbaju merah menyengitkan alisnya. Jelas dia bingung saat melihat cambuknya mundur. Lindong memilih untuk mengabaikan kata-kata wanita berpakaian merah yang begitu menggoda dan seakan menghipnotis ini. Ketika dia melihat Lindong mengabaikannya, wanita berpakaian merah mendengus. Segera matanya dingin. Dia melakukan serangkaian segel tangan sebelum gelombang energi yang kuat menyembur keluar dari tangannya yang ramping. Yin Yang Great Jet Palm. Dalam hitungan detik, Yuan Power yang melesat berubah menjadi telapak tangan berkilau berwarna hitam dan putih. Meskipun telapak tangan itu tidak besar, gelombang energi yang berombak di telapak tangan itu cukup untuk meredam wajah praktisi panggung Nirvana seperti Huayun. Tanpa ragu-ragu, telapak tangan berkilau itu langsung melesat dan menyegel dada boneka darah dengan kecepatan kilat. Seketika, gelombang energi yang mencengangkan melanda daerah itu seperti badai. Setelah diserang oleh telapak tangan wanita berpakaian merah, bahkan boneka darah yang sangat kuat didorong mundur beberapa langkah, menyebabkan luka di dada boneka. Jika serangan ini mendarat di praktisi panggung Nirvana manapun, ia mungkin menderita beberapa luka. Namun, boneka darah tidak memiliki rasa sakit dan segera menstabilkan dirinya sendiri, lalu meluncurkan serangan keras tak kenal lelah pada wanita berbaju merah. Menghadapi ini, matanya dingin dan mukanya sedikit muram. Rupanya, boneka darah adalah masalah pelik baginya. Mengingat kebiasaannya, dia biasanya akan mengambil waktu dan mengalahkan boneka jiwa ini menjadi sepotong besi tua. Namun dia tidak memiliki waktu sekarang ketika Lindong menekan cambuknya dengan mudah di sisi lain. Kontrolnya atas cambuk yang berapi-api semakin lemah. Jika ini dibiarkan, kunci kuno misterius akan mendarat di tangan Lindong cepat atau lambat. Mata cantik wanita itu berkedip. Segera, dia mengarahkan jari rampingnya ke udara. Setetes darah esensi merah merembes keluar dari ujung jarinya sebelum secepat kilat tumbuh dan berubah menjadi simbol darah yang tidak biasa. Simbol darah menelan boneka darah seperti sarang laba-laba menjerat. Boneka darah berjuang keras dalam simbol darah, namun tidak bisa keluar darinya. Setelah beberapa saat menjebak boneka darah, wanita berbaju merah itu akhirnya bisa mengalihkan perhatiannya. Pada titik ini, wajahnya sedikit pucat. Sepertinya menggunakan simbol darah itu menghabiskan energinya secara signifikan. Pada saat ini, wanita berpakaian merah itu menatap dengan kejam ke arah Lindong. "Bocah, Anda benar-benar membuat saudara perempuan ini marah,"
Ucap wanita berjubah merah membuat cambuknya yang menyala-nyala tak bergerak. Lindong melirik boneka darahnya yang terperangkap. Dia kaget dengan tindakan wanita berbaju merah itu juga. Dengan kilatan di matanya, dia tiba-tiba mengambil langkah maju dan akan meraih kunci kuno misterius yang ada di tangan mayat itu. Wanita yang berpakaian merah itu tidak berharap Lindong melakukan ini. Dengan jentikan tangannya, sebuah telapak tangan hitam dan putih terbentuk dan meledak dengan kejam ke arah Lindong. Ekspresi wajah Lindong berubah secara drastis. Namun, tatapan galak muncul di wajahnya. Dia memutuskan untuk tidak menghindar atau bergerak dan terus mengulurkan tangannya. Akhirnya, ia berhasil meraih kunci kuno misterius dengan kuat. Saat Lindong meraih kunci kuno misterius, wanita berpakaian merah berubah kejam. Namun, saat telapak berkilauannya hendak menyerang Lindong, ekor ular besar yang memancarkan energi hitam keunguan ditembakkan dari lengan Lindong dan bertabrakan dengan telapak tangan berkilau. Suara tajam bergema di udara. Bahkan Lindong didorong mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Setelah melihat ekor ular dari lengan bajunya, dia tahu bahwa itu adalah Little Martin dan Little Flame yang menggabungkan kekuatan mereka untuk membantunya secara diam-diam. Lindong, salurkan kekuatan Yuan Anda ke kunci kuno misterius. Dimensi ini ada di dalam kunci kuno misterius. Jika Anda bisa mengontrol kunci kuno misterius ini, Anda dapat dengan paksa menendang wanita itu keluar dari tempat ini, ucap suara Little Martin di pikiran Lindong. Setelah mendengar kata-kata ini, tanpa sedikit pun keraguan, gelombang Yuan Power mengalir melalui tangannya ke kunci kuno misterius. Karena kunci kuno misterius bukan milik siapapun, Yuan Power Lindong dapat disalurkan ke dalamnya tanpa halangan apapun. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa dia memiliki kendali mutlak atas dimensi ini. Lindong mengangkat kepalanya pada wanita berbaju merah itu. Pada titik ini, wanita itu mengatupkan giginya dan menggenggam tangannya seolah-olah dia merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum manis dan berbicara dengan genit. "Bocah, kamu tidak akan melakukan itu, bukan?" Lindong membentangkan tangannya dan mengabaikan senyum memikat wanita berpakaian merah. "Saya tidak punya pilihan," ucap Lindong. Sambil berbicara, Lindong melambaikan kunci kuno misterius yang ada di tangannya dengan ringan. Segera, dimensi sekitarnya mulai bergeser. Pilar cahaya melesat keluar dan menyelimuti wanita berbaju merah itu. Tubuh wanita itu menjadi samar dalam pilar cahaya. Saat wanita berpakaian merah ditelan oleh pilar cahaya, warna hijau kemerahan muncul di wajahnya. Dia memiliki pengendalian diri yang sangat baik. Bahkan pada saat ini, wanita itu masih tersenyum menawan pada Lindong. Segera kata-kata keluar dari mulutnya. "Kamu adalah Lindong, bukan? Kali ini aku kalah darimu. Namun, jangan berasumsi bahwa Anda telah mengalahkan saya. Anda hanya memperoleh kunci kuno misterius saja. Aku akan menunggumu di medan perang kuno. Tetapi pada saat itu, jika kamu hanya sekuat ini, jangan salahkan aku karena kejam dan tidak kenal ampun. Ingat namaku, Mu Hongling. Aku khawatir Anda tidak akan seberuntung kali ini berikutnya." Ucap wanita bernama Mu Hongling ini segera menghilang sepenuhnya ke dalam pilar cahaya. Setelah itu, Lindong segera menghela nafas lega. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti